BNN RI berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika di berbagai wilayah di Indonesia. Aksi komplotan Bajilo atau banjing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dituntut 5 tahun kurungan penjara dan denda Rp250 juta. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana narkotika melalui operasi Sapu Bersih Narkoba atau OPS Saber bersinar di berbagai wilayah Indonesia. Operasi ini menjangkau Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jakarta, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi, Jawa Timur, Riau hingga Kepulauan Riau. BNN RI menjalankan operasi gabungan ini bersama Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta instansi terkait lainnya. Dalam pengungkapan kasus tersebut, BNN RI dan jajaran berhasil mengamankan total 28 tersangka. Petugas juga menyita barang bukti berupa 107,5 kg sabu dan 147 kg ganja. Selain itu, petugas juga menyita 1.260 ml etomidate, 1.029 gram ketamin, serta 6.681 butir ekstasi. Dari seluruh pengungkapan ini, BNN RI berhasil menyelamatkan sekitar 295.312 jiwa dengan potensi nilai ekonomi barang bukti mencapai Rp167,9 miliar. Kita bisa menyita gitu ya, total yang bisa kita sita sebanyak sabu 136,5 kg, ganjanya sebanyak 147 kg, etomidate sebanyak 1.200 ml. Jadi kalau yang ada di sini adalah hasil pengungkapan yang dilakukan oleh BNRI. Kalau barang bukti yang ganja dan lainnya itu ada di BNP masing-masing. Teman-teman boleh lihat secara daring dia ada di sini. Melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat, upaya pencegahan peredaran gelap narkotika ini diharapkan dapat berjalan maksimal sehingga pada tahun 2045, cita-cita Indonesia bersih dari narkoba dapat benar-benar terwujud demi menyelamatkan generasi emas bangsa. Laporan Marcelli Putri, Fauzi Irawan, Jakarta, Garuda TV. Baik pemirsa Garuda TV, saat ini saya sedang berada di BNN RI yang dimana setelah melakukan konferensi pers hasil operasi Sapu Bersih Narkoba atau bersinar bersih dari narkoba, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh BNN. Pemirsa, berikut adalah barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh BNN yang dimana ini merupakan hasil kerjasama atau kolaborasi dari BNN Republik Indonesia bersama juga Direktorat Jenderal Bea Cukai, lalu juga ada dari Badan POM dan juga Kementerian Kesehatan. Di mana di belakang saya ini merupakan sejumlah barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh BNN RI, yaitu merupakan dari berbagai wilayah di Indonesia begitu ya. Dengan total yang berhasil disita oleh petugas ini mencapai 147 kg ganja, lalu juga ada 136,5 kg sabu, lalu juga ada 1.260 ml etomidate, lalu juga ada 1.029 gram ketamin dan juga 6.681 butir ekstasi. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga kepada Anda bahwa hasil dari barang bukti yang ada di belakang saya saat ini merupakan hasil dari berbagai operasi dari jaringan narkotika di Indonesia. Salah satunya ini merupakan adalah dari kasus operasi Sapu Bersih Narkotika bersinar, yaitu bersih dari narkoba. Ini merupakan ada laporan cepat dari masyarakat yang direspon oleh BNN RI. Ini di mana salah satunya dari
Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lalu juga ada ini dari keluhan-keluhan masyarakat. Setelah itu juga ada pengungkapan jaringan di RA wilayah Kalimantan Timur. Lalu juga ada ini pengungkapan jaringan narkotika transnasional melalui jasa ekspedisi dan kurir terbang. Lalu juga ada ini jaringan narkoba di pantai timur Sumatera, yang dimana ini saya tadi sampaikan bahwa menjadi salah satu jalur yang dikemukakan oleh Bea Cukai, ini menjadi salah satu jalur masuknya narkotika di Indonesia. Lalu setelah itu pemirsa, seluruh tersangka yang sudah berhasil ditangkap oleh petugas ini akan mendapatkan terancam hukuman pidana seumur hidup atau maksimal pidana mati. Dari hasil sapu bersih narkoba ini, BNN RI dan juga BNN Provinsi Prioritas di seluruh Indonesia ini sudah hasil menyelamatkan lebih dari 300.000 jiwa seperti itu ya. Jadi ini juga merupakan salah satu edukasi bagi masyarakat begitu, bagaimana bahaya narkoba untuk kehidupan kita. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menggerebek kawasan yang diduga menjadi kampung narkoba di Gang Langgar, Samarinda seberang Kalimantan Timur. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 13 orang yang terdiri dari 11 terduga pengedar dan 2 pengguna narkoba. Sejumlah rumah dan ruko yang diduga menjadi lokasi transaksi sekaligus tempat penggunaan narkotika menjadi sasaran penggerebekan petugas. Dalam proses penangkapan ini, 11 terduga pengedar terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan terukur karena diduga berupaya melarikan diri serta membahayakan warga sekitar. Selanjutnya, 11 anggota sindikat narkoba ini diterbangkan dari Samarinda, Kalimantan Timur ke Bareskrim Polri Jakarta sambil berjalan dengan tertatih-tatih akibat luka tembak di bagian kaki. Mereka satu persatu diturunkan dari kendaraan petugas. Sindikat ini dikenal licin dan sulit ditangkap oleh petugas kepolisian setempat. Mereka sudah beroperasi selama 4 tahun dengan omset sekitar 200 juta rupiah per hari dari hasil perdagangan narkoba. Selain menangkap 11 anggota sindikat, petugas juga mengamankan 2 orang pembeli dan turut membawa 4 orang saksi, serta menyita sejumlah barang bukti narkoba jenis sabu. Unit 4 dan Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri melakukan operasi sindikat narkoba Gang Langgar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam operasi tersebut berhasil menangkap 13 orang tersangka yang terdiri dari 11 sindikat narkoba dan 2 orang pengguna, beserta barang bukti narkoba. Sindikat ini sudah beroperasi sekitar 4 tahun, dengan omset per hari 200 juta rupiah. Sindikat ini cukup licin, dikarenakan beberapa kali dilakukan operasi oleh polisi tempat, namun tidak berhasil. Untuk rilis lebih lengkap akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri masih terus mengembangkan kasus ini dengan mengejar beberapa anggota sindikat yang melarikan diri. Para tersangka kini menjalani pemeriksaan intensif di Bareskrim Polri. Laporan Tim Liputan Garuda TV. Inilah detik-detik saat petugas Polda Metro Jaya menangkap seorang pengedar narkoba berinisial VAR di Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku yang sudah tidak berkutik menunjukkan penyimpanan narkoba di semak belukar yang terbungkus sebuah tas. Di dalam tas tersebut terdapat 2 bungkus besar sabu-sabu yang dibalut lakban coklat dengan berat lebih dari 2 kg. Tidak sampai di situ, petugas melakukan pengembangan ke lokasi penyimpanan lain yang berada di sebuah apartemen di kawasan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi kedua, petugas menemukan 28 bungkus besar sabu-sabu dengan total berat 29,7 kg dan sejumlah barang bukti lain. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang yang berada di Malaysia. Polisi menduga sabu-sabu tersebut merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika internasional yang beroperasi lintas negara. Polda Metro Jaya kembali menggagalkan peredaran narkoba jaringan internasional jenis sabu dengan barang bukti sebanyak 30 kg dan 1 orang tersangka dengan inisial FAR. Untuk tersangka dan barang bukti ini kami amankan di salah satu apartemen Sayana di wilayah Bekasi, dan asal barang bukti sabu ini
dari Malaysia dan akan diedarkan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk selanjutnya, barang bukti dan tersangka akan kami bawa ke Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Saat ini pelaku dan barang bukti dibawa ke Ditres Narkoba Polda Metro Jaya guna penyidikan lebih lanjut. Laporan Tim Liputan Jakarta, Garuda TV. Tim Lupak Satres Narkoba Polres Darmasraya meringkus pengedar narkotika lintas provinsi yang membawa sabu dan pil ekstasi. Tersangka berinisial M alias Lim ditangkap di Nagari Tiumang, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat saat mencoba menerobos pencegatan petugas. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita 2 paket sabu seberat 200 gram dan 93 butir pil ekstasi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan selama 5 hari berdasarkan informasi masyarakat. Narkoba Polres Darmasraya telah melakukan pengungkapan satu orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi menggunakan mobil Brio merah. Penangkapan kita lakukan di wilayah Tiumang, wilayah hukum Polsek Kota Baru. Untuk tersangka sekarang kita lakukan proses penyelidikan di Polres Darmasraya. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Darmasraya untuk pengembangan jaringan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman berat. Laporan Afrizon AB, Darmasraya, Sumatera Barat, Garuda TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat berhasil menggagalkan peredaran narkoba lintas provinsi dengan menyita 15 kg ganja kering. Selain itu, 4 pengedar berinisial MI, DR, A, dan NLP ditangkap petugas di Jalan Lintas Sumatera, kawasan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saat penggeledahan, petugas menemukan 7 karung berisi ganja kering di dalam mobil pelaku. Ganja tersebut diketahui dibawa dari Mandailing Natal untuk diedarkan ke wilayah Bukit Tinggi dan Agam. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku sudah 3 kali mengedarkan ganja ke Sumatera Barat. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait adanya peredaran narkoba lintas provinsi. Yang tersangkanya sudah yang ketiga kali ini. 3 kali memasukkan ganja ke Sumatera Barat, khususnya ke Bukit Tinggi. Dan pertama, kedua sebanyak 100 kilo, kemudian kedua 100 kilo, itu mereka berhasil. Tapi yang ketiga ada informasi dari masyarakat, coba kita dalami. Kemudian kita lakukan surveillance, ternyata tersangka dan teman-temannya sebanyak 4 orang yang didanai oleh saudara MI berangkat ke Mandailing Natal, kemudian kita cegat di Jalan Raya Palupuah Bukit Tinggi. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup serta denda 10 miliar rupiah. Laporan Afrizon AB, Agam, Sumatera Barat, Garuda TV. Seorang satpam menangis saat ditangkap Sat Narkoba Polres Cimahi karena kedapatan mengedarkan tembakau sintetis.
Pelaku berinisial FM yang masih berusia 19 tahun ini ditangkap di Jalan Gempol Sari, Bandung, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan sejumlah paket tembakau sintetis siap edar di tas dan motor pelaku. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan pelaku menjual tembakau sintetis dengan sistem tempel dan COD di pos satpam tempatnya bekerja. Pelaku disebut bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah dalam 1 bulan. Dia bekerja sebagai security di salah satu hotel di Kota Bandung. Mohon maaf, saya nggak sebut. Di satu hotel di Kota Bandung, FM ini padanya telah ditemukan kurang lebih ada 33 gram tembakau sinte, di mana dia melakukan pengedarannya. Dia juga menjualkan dengan menggunakan modus ditempelkan di suatu lokasi, kemudian diberikan nanti location-nya, atau juga dia langsung COD, bertransaksi langsung di pos jaga satpam. Sehingga para pengguna sinte atau pembeli langsung COD, dan dia karena dia sadar mungkin dia tidak boleh meninggalkan tempat tugasnya, akhirnya COD dilakukan di pos satpam di hotel tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 33 gram tembakau sintetis siap edar. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara di atas 5 tahun. Laporan Nur Aziz, Kota Cimahi, Jawa Barat, Garuda TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika di sebuah apartemen di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Barang haram tersebut disinyalir akan diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Tangerang. Dalam operasi pengungkapan tersebut, petugas dari unit 5 Subdit 2 berhasil menangkap 2 orang terduga pelaku. Kedua pelaku yang berhasil ditangkap petugas ini masing-masing berinisial BS dan HS. Dari tangan kedua pelaku, polisi juga menyita 201 butir ekstasi berbagai jenis dan sabu seberat 9,5 gram. Selain itu, petugas juga menyita 10 cartridge vape mengandung etomidate serta 3 cartridge sisa pakai. Kami, Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, melalui unit 5 Subdit 2 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan jenis 201 butir ekstasi, 9,5 gram sabu-sabu, etomidate sebanyak 13 piece dengan 10 piece terisi dan 3 piece sisa pakai, di mana pengungkapan ini dilakukan pada hari Rabu 6 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, salah satu terduga pelaku diketahui berperan sebagai pengedar. Pelaku diketahui kerap memasok dan menjual barang haram tersebut ke sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Tangerang. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif guna melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap jaringan tersebut. Laporan Tim Liputan Kabupaten Tangerang, Banten, Garuda TV. Polisi meringkus penjual ribuan obat keras tanpa izin edar di Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat. Para pelaku melancarkan aksinya dengan menyamarkan tempat transaksi tersebut layaknya toko sembako atau warung kelontong. Polisi menyita total 3.000 butir obat keras yang dijual secara ilegal tanpa izin edar dalam penggerebekan tersebut. Untuk mengelabui warga dan polisi, kedua tersangka menyamarkan aktivitas jual beli obat keras itu dengan membuka usaha warung kelontong. Warung beroperasi seperti biasa dengan tetap menjual barang-barang kebutuhan pokok. Penggerebekan ini dilakukan lantaran warga sekitar resah dengan aktivitas peredaran obat keras ilegal yang kerap didatangi sekelompok pemuda. Polsek Metro Taman Sari mengungkapkan bahwa peredaran obat keras tersebut baru beroperasi selama 10 hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah per hari. BB yang kami amankan sejumlah kurang lebih 3.000 butir. Saya ulangi, 3.000 butir. Berdasarkan dari informasi dari masyarakat, pelaku yang kami amankan sejumlah 2 orang di lokasi kejadian Jalan Keamanan, Kelurahan Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat. Toko tersebut berkedok sebagai toko sembako.
Jadi toko tersebut berkedok sebagai toko sembako. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait jaringan distribusi dan penyuplai obat-obatan tersebut. Atas perbuatannya kedua pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Laporan Diki Renaldi, Jakarta, Garuda TV. Inilah video amatir warga yang sempat viral di media sosial. Seorang mahasiswi asal Nunukan menjadi korban penyekapan, perampokan, dan pemerkosaan di sebuah rumah di wilayah kawasan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban terlihat menangis histeris setelah diselamatkan oleh pemilik kontrakan saat datang mengecek rumahnya, lantaran masa sewanya telah habis selama 3 hari lamanya. Korban disekap oleh pelaku dengan modus lowongan kerja palsu dengan iming-iming gaji 3 juta rupiah. Berdasarkan laporan korban, tim unit Jatanras melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku berinisial FR saat hendak kabur ke Jawa Timur melalui jalur laut. Pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas melakukan penindakan secara terukur. Saat ini, pelaku telah ditahan di Mapolrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku akan dijerat pasal berlapis sesuai KUHP baru. Laporan Rusma Wandirara, Makassar, Sulawesi Selatan, Garuda TV. Aksi komplotan pencuri ban serep pada satu unit truk yang tengah terparkir di kawasan pertokoan Jalan Daan Mogot Baru, Kalideres, Jakarta Barat, terekam kamera pengawas CCTV. Meski terlihat masih ramai lalu lalang kendaraan dan warga sekitar, kedua pelaku tetap nekat beraksi. Setelah dirasa aman dengan membawa perkakas, salah satu langsung beraksi dengan mencuri ban serep di kolong truk yang tengah terparkir. Sementara seorang rekan pelaku terlihat duduk di pinggir jalan sambil mengamati situasi sekitar lokasi. Dan 2 orang pelaku lainnya menunggu di dalam mobil. Setelah berhasil melepas ban serep truk tersebut, kemudian pelaku seketika memasukkan ban serep truk yang dicurinya ini ke dalam mobil minibus lalu kabur dari lokasi. Menurut petugas keamanan sekitar lokasi, aksi pencurian tersebut baru kali pertama terjadi di lokasi. Kasus pencurian ban serep truk tersebut kini tengah diselidiki pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Laporan Diki Renaldi, Jakarta, Garuda. Aksi komplotan bajilo atau bajing loncat kembali terjadi di Jalan Akses Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Terlihat satu orang pelaku terlebih dahulu membuka mobil truk box, lalu disusul pelaku kedua dan mengambil sejumlah barang dari mobil yang sedang terkena macet. Pelaku mengambil sejumlah barang paket dari truk box ekspedisi dan melemparkannya ke sisi sebelah kanan jembatan dan langsung melarikan diri melalui jalan setapak atau celah yang menjadi komplotan bajilo untuk kabur. Rekaman ini pun langsung viral dan memicu keresahan dari para netizen, khususnya para supir truk lintas wilayah. Jalan memang biasanya di jam-jam tertentu macet, karena kan KBN itu kan bukan kawasan mereka, jadi ya banyaknya alur mudik kendaraan besar yang melalui jalan tersebut. Jadi mereka melakukan aksi saat kondisi macet apa gimana? Betul, jadi melakukan kegiatan itu atau tindakan itu pada saat macet. Jadi sini kami selalu mengimbau bagi para supir atau pengendara lainnya yang memiliki barang kira-kira bisa diamankan. Warga berharap pihak kepolisian segera bertindak tegas dan meningkatkan patroli di kawasan Cilincing Marunda agar kejadian serupa tidak terus terulang. Laporan Andri Prastiono, Jakarta, Garuda TV.
Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan 3 pelaku begal menghampiri 2 pemuda yang sedang berhenti di Jalan Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat mendatangi korban, salah satu pelaku mengeluarkan senjata tajam dari balik jaketnya. Melihat ancaman tersebut, 2 pemuda langsung lari kocar-kacir meninggalkan sepeda motor mereka. Seorang pelaku sempat berusaha membawa kabur motor trail milik korban. Namun aksi itu gagal karena kondisi motor terkunci dan kunci dibawa oleh pemiliknya. Meski tidak ada kendaraan yang berhasil dibawa kabur, aksi begal ini membuat warga sekitar kian resah. Warga menyebut kawasan underpass Kemayoran memang rawan kejahatan pada malam hari karena kondisi jalan yang sepi. Warga berharap adanya patroli kepolisian pada saat jam rawan agar tidak terulang peristiwa yang menimpa 2 remaja tersebut. Laporan Diki Renaldi, Jakarta, Garuda TV. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang merekam para pelaku pencurian sepeda motor dan memantau sekitar lokasi. Seakan-akan baru selesai bermain game di rental PlayStation di Jalan Megawati, Kota Medan, Sumatera Selatan. Terlihat dalam rekaman itu pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Selanjutnya, unit Reskrim Polsek Medan Area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara. Kanit Reskrim Polsek Medan Area Ibtu Fajri Lubis mengatakan, dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Oleh orang tua korban sekitar tanggal 22 April, itu sekitar pukul jam 10, kami menerima laporan bahwasanya pada saat itu anaknya sedang bermain PlayStation dan setelah selesai bermain PlayStation si anak mau kembali ke rumah, sepeda motornya tidak berada lagi di tempat. Menerima laporan tersebut, Piket Reskrim langsung menuju TKP dan melakukan penyelidikan dan mengambil CCTV yang ada di seputaran. Kepada petugas, tersangka mengaku menjual motor untuk membeli narkoba dan judi online. Laporan Doni Admiral, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap ratusan kasus kriminal terkait pencurian di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dari 171 laporan polisi yang diungkap, terdiri dari 86 kasus pencurian dengan pemberatan, 10 kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, 75 pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Sementara 13 perkara diantaranya termasuk yang viral di media sosial. Dalam laporan polisi ini, Polda Metro Jaya menetapkan 103 tersangka dengan sejumlah barang bukti. Barang bukti yang diamankan diantaranya 53 unit sepeda motor, 4 unit mobil, 65 unit ponsel, 8 bilah senjata tajam, 5 pucuk senjata api, serta 27 butir peluru. Dari hasil kegiatan, kami berhasil melakukan pengungkapan terhadap 171 laporan polisi yang terlaporkan di Polda Metro Jaya beserta jajaran. Adapun rinciannya, untuk pencurian dengan pemberatan 86 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan 10 kasus, dan pencurian kendaraan bermotor 75 kasus. Di antara yang terungkap tersebut merupakan respon cepat terhadap 13 kasus yang viral melalui media sosial. Dengan adanya
situasi yang terjadi dan viral di media sosial, kemudian tim yang kami miliki di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah cepat untuk merespon hal tersebut dan berhasil kami ungkap dari 13 kejadian viral tersebut. Hasil upaya paksa berupa penangkapan dalam kegiatan pengungkapan perkara ini, penyidik kami telah menetapkan 103 orang tersangka. Para tersangka terancam hukuman selama 4 hingga 10 tahun penjara. 103 tersangka telah diamankan polisi dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Laporan Paulus Sebastian Iskandar, Jakarta, Garuda TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menyiagakan tim pemburu begal untuk menekan maraknya kejahatan jalanan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas maraknya laporan kejahatan jalanan yang viral di media sosial sepanjang tahun 2026. Selain itu, tim pemburu begal juga melibatkan personil dari jajaran Polsek, Polres, dan seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya juga membangun kolaborasi aktif dengan penggiat media sosial untuk melaporkan kejahatan jalanan, karena kecepatan mendapatkan informasi menjadi kunci keberhasilan pengungkapan kasus. Peristiwa begal yang saat ini sedang cukup banyak viral di media sosial. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan beserta masyarakat bahwa kami terus berupaya maksimal. Ini adalah bentuk upaya kami merespon cepat dan menyikapi berbagai kejadian yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Di samping itu, kami juga sudah menyiapkan, rekan-rekan mungkin hari ini melihat ada suasana yang berbeda di belakang kita. Kami sudah siapkan tim pemburu begal yang siap beraksi 24 jam untuk bersama-sama kita menjaga Jakarta lebih aman lagi. Kami siapkan pada berbagai titik yang cukup rawan terjadi kejahatan, karena dari berbagai kejadian yang terjadi, kami analisa dan kami menemukan titik-titik rawan kejahatan, dan di sana kami akan tempatkan tim kami, baik itu yang ada di jajaran Polsek, kemudian Polres, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kita akan sebar di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, tim tersebut akan beroperasi penuh selama 24 jam dan ditempatkan di titik-titik yang teridentifikasi rawan kejahatan. Kami juga mengapresiasi jika Komisi 3 memberikan dorongan moral bagi petugas-petugas di lapangan, tapi ini juga harus berdasar. Ada satu peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 yang mengatur anggota Polri dalam penggunaan senjata api. Membahayakan bagi anggota Polri itu sendiri, membahayakan bagi masyarakat, dan membahayakan bagi lingkungan. Ada 3 aspek yang harus dilihat: secara legalitas, proporsionalitas, dan necesitas. Keperluan penggunaan tindakan tegas tepat terukur tersebut dilakukan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Saroni sudah meminta aparat Polri untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku begal. Laporan Paulus Sebastian Iskandar, Jakarta, Garuda TV. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Ciputat Timur, Polres Tangerang Selatan, Banten, bersama tim Patra Brimob Batalion Ciputat menggelar patroli Kamtipmas bersama warga. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik.
Patroli dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara Polri, Brimob, dan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Patroli ini menyasar sejumlah titik rawan, mulai dari kawasan permukiman, pusat keramaian, jalur utama, hingga lokasi yang berpotensi terjadi gangguan Kamtibmas. Selain melakukan pemantauan, petugas juga memberikan imbauan kepada warga agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan jika menemukan hal yang mencurigakan. Kehadiran polisi bersama tim Patra Brimob dan Pokdar Kamtibmas diharapkan mampu memberikan rasa aman serta menjadi langkah preventif dalam menekan angka kriminalitas di wilayah Ciputat Timur. Laporan Tim Liputan Tangerang Selatan, Banten, Garuda TV. Polda Metro Jaya meningkatkan pengamanan di titik rawan melalui patroli, strong point, dan penempatan pos pantau. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya laporan terkait aksi curas dan begal di sejumlah wilayah Jabodetabek. Kapolda Metro Jaya menyebut petugas di lapangan terus dikerahkan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibnas dan memberikan respon cepat kepada masyarakat. Selain penguatan pengamanan, Polda Metro Jaya juga membentuk Satgas Khusus Pemburu Begal. Satgas ini ditugaskan untuk mempercepat pengungkapan kasus dan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan jalanan. Hingga saat ini, Polda mengaku telah berhasil mengungkap 6 kasus kejahatan di wilayah hukum DKI Jakarta. Kepolisian pun mengajak masyarakat untuk aktif memberikan informasi dan tidak ragu melaporkan kejadian kriminal melalui layanan 110. Dan tentunya pembentukan Satgas Begal, pemburu begal yang kita bentuk kemarin. Ya, tentunya ini atensi dari Polda Metro Jaya dalam hal mengungkap kasus tersebut, dan perlu kami sampaikan bahwa kemarin kita sudah mengungkap 6 kasus, ya, 6 kasus yang terjadi di wilayah hukum DKI Jakarta, dan saya berharap masyarakat tidak segan-segan segera laporkan. Ya, mungkin di rekan-rekan media bila ada informasi segera informasikan kepada kita untuk kita segera bisa menindaklanjuti. Kapolda Metro Jaya juga menegaskan petugas tidak akan ragu menindak tegas pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat maupun aparat. Langkah tegas ini disebut tetap dilakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Laporan Maura Jelita, Jakarta, Garuda TV. Pemprov DKI menjalani kerjasama dengan Polda Metro Jaya untuk mengintegrasikan sekitar 27.000 kamera CCTV guna memperkuat pengawasan dan menjaga keamanan Jakarta. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Langkah ini diklaim akan memperkuat pengawasan kota sekaligus mempercepat respon terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. CCTV yang selama ini tersebar di berbagai titik akan diintegrasikan dalam satu sistem bersama. Gubernur DKI Jakarta menyebut pada tahap awal jumlah CCTV yang akan dikelola bersama mencapai puluhan ribu titik. CCTV tersebut berasal dari OPD, BUMD, transportasi publik, hingga gedung bertingkat di Jakarta. CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini sebelum pengembangan kurang lebih nanti 24.000, di mana sebagian dari BUMD, kemudian OPD Jakarta, sarana lalu lintas yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, kemudian BUMD DKI Jakarta, dan gedung-gedung bertingkat lebih dari 4 tingkat. Pemerintah dan kepolisian menegaskan akses terhadap CCTV akan dibatasi dan diatur melalui SOP khusus demi menjaga keamanan data dan privasi publik. Laporan Maura Jelita, Jakarta, Garuda TV.
Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan tuntutan kepada ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terkait kasus pemerasan dan gratifikasi, pembuatan sertifikasi dan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dengan 5 tahun kurungan penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 90 hari penjara. JPU menilai Noel terbukti menerima uang senilai 4,4 miliar rupiah yang terdiri dari suap 1 miliar rupiah, gratifikasi 3,4 miliar rupiah, serta motor sport Ducati Scrambler seharga 600 juta rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan berupa pidana penjara selama 5 tahun. 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 4. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. 5. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Tak hanya itu, JPU pun menuntut Noel dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 4,43 miliar rupiah, dikurangi dengan uang yang telah disetorkan ke rekening penampungan KPK sebesar 3 miliar rupiah. Sehingga sisa yang dibayarkan sebesar 1,43 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Mau 4 tahun, mau 5 tahun, dihukum 3 hari aja kita merasa kayak kayak di neraka tuh. Apalagi sekian banyak. Artinya saya bingung, kok kita punya kebijakan yang menguntungkan rakyat, lantas kemudian saya juga mengikuti arah perintah presiden, jangan, kan tidak ada kerugian negara, tidak ada yang saya curi duit rakyat 1 rupiah pun. Itu loh. Berapa? Artinya bakal mengajukan nota pembelaan atau ya pasti kita akan melakukan pembelaan lah ya. Semoga pembelaan saya ke depan ini bisa menjadi pertimbangan hakim. Kemudian juga ya saya tetap menghormati JPU yang sudah cukup maksimal bekerja. Apapun saya harus menghargai JPU. Tapi sayang sekali kok beda cuma setahun dengan yang lebih besar sih gitu loh. Bayangin dari antara semua kan paling kecil saya. Ada yang 4 tahun, ada yang 15 tahun, 15 tahun apa? Ada yang 40 sekian miliar, ada yang 75 miliar. Saya yang cuma 3 miliar udah ngembaliin 5 tahun. Gitu loh. Lalu kan tidak terbukti semua mana pengusaha yang saya peras. Untuk terdakwa lainnya juga dituntut uang pengganti dengan masing-masing subsidiar 2 tahun penjara. Laporan Nindi Dewinta, Felix, Jakarta, Garuda TV. Sidang pembacaan tuntutan terhadap 3 prajurit TNI dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank berinisial MIP digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Auditor militer dari Auditorat Militer 207 Jakarta, Mayor Wasinton Marpaung menuntut terdakwa 1 Serka MN dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi masa tahanan. Sementara terdakwa 2, Kopda FH, dituntut hukuman 10 tahun penjara dan terdakwa 3, Serka FY, dituntut 4 tahun penjara. Dalam persidangan, auditor menyebut motif para terdakwa melakukan aksi tersebut karena ingin mendapatkan uang, serta menilai tindakan para terdakwa tidak hanya melanggar hukum pidana, namun juga mencoreng nama baik TNI, khususnya Satuan Kopassus tempat para terdakwa berdinas. Perbuatan para terdakwa dinilai bertentangan dengan Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta 8 wajib TNI. Karena aksi tersebut juga disebut menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, terutama istri dan anak-anak korban yang kehilangan sosok suami dan ayah. Usai sidang, keluarga korban menyatakan kecewa atas tuntutan tersebut. Mereka menilai para terdakwa seharusnya dijerat pasal pembunuhan berencana karena aksi tersebut dinilai sudah dirancang sebelumnya.
kami menyesalkan dan kecewa sebetulnya karena sejujurnya keluarga korban berharap para terdakwa, para pelaku bisa dihukum semaksimal mungkin. Nah, penerapan hukum maksimalnya yang kami harapkan adalah dengan pasal-pasal terkait dengan pembunuhan berencana. Nah, kalau yang tadi dikenakan terhadap terdakwa itu kan pasal terkait pembunuhan, bukan terhadap pembunuhan berencana. Sehingga itu yang kami sesalkan, karena kalau ini dikatakan sebagai pembunuhan berencana kan bisa ditetapkan pidana maksimalnya dihukum mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Nah, kami belum puas menerima keputusan ya seperti yang bagaimana disampaikan oleh auditor dan sulit buat kami untuk mengatakan tidak ada unsur mens rea, pemufakatan jahat ya. Melibatkan sebanyak orang, melibatkan oknum dari satuan khusus di lembaga yang sebetulnya sangat terhormat, dan tentu sangat enak sekali kalau hukumannya itu sangat ringan. Ini bukan soal semata-mata adik kandung kami almarhum Muhammad Ilham Pradipta, tetapi juga ini sebagai contoh yang tidak boleh terulang, khususnya di dunia perbankan gitu ya, di dunia yang sebetulnya kita tahu bahwa ini adalah kejahatan yang sangat serius. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis depan dengan agenda sidang yakni mendengarkan nota pembelaan dari ketiga terdakwa dan pembacaan nilai restitusi. Laporan Andri Prastiono, Jakarta, Garuda TV. Mantan pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkereta-apian wilayah Sumatera Utara, Muhammad Kusnul dan Muhlis Hanggani Capa, serta seorang wira swasta Edi Kurniawan Winarto menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK atas kasus korupsi DJKA proyek pengerjaan rel kereta api Medan Binjai di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Jaksa Penuntut Umum KPK, Fahmi Idris mengatakan ketiga terdakwa dituntut 6 tahun penjara dan uang pengganti miliaran rupiah. Perbuatan ketiga terdakwa dinilai telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di bidang perkereta-apian. Ya, jadi Muhammad Kusnul, kemudian terdakwa Muhlis Hanggani Capa dan terdakwa Edi Kurniawan Winarto, jadi telah kami tuntut pidana dengan masing-masing 6 tahun penjara, kemudian denda 500 juta, subsidiar ada yang 100 hari, ada yang 150 hari, kemudian uang pengganti sesuai dengan berapa yang belum mereka serahkan. Ketiga terdakwa beserta penasihat hukumnya diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa pada persidangan berikutnya pada hari Senin 25 Mei. Laporan tim liputan Garuda TV.